Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deliana. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, di mana saya belajar di Cybercode, dan ini adalah tugas akhir saya. Judulnya laporan analisis data properti untuk rekomendasi eh, pembelian rumah di Cho. Di sini keputusan dalam investasi properti merupakan proses yang kompleks dan memerlukan analisis data yang mendalam agar hasilnya tuh lebih optimal. Di mana di sini ada klien kita, Mr. Cho, seorang data scientist, ingin mengambil rumah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga memiliki nilai investasi yang baik di masa depannya. Di sini kriteria yang Mr. Cho sarankan, di mana Mr. Cho memilih rumah yang dibangun di awal tahun 1990, dan juga rumah tersebut em, maka harus pernah direnovasi setelah tahun 2000, 2000-an. Kriteria ini berdasarkan pada asumsi bahwa rumah yang lebih baru atau sudah direnovasi relatif memiliki kualitas bangunan dan fasilitas yang lebih baik. Dan di sini permasalahan utamanya itu di mana Mr. Chu di sini dengan sulit mengelola data properti yang tersedia, yang mungkin memiliki banyak ketidakkonsistenan nilai hilang dan sudah agar dapat menghasilkan rekomendasi yang valid dan dapat diandalkan. Selain itu, penting juga untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga properti. Rekomendasi tidak hanya berdasarkan kriteria usia dan renovasi, tapi juga mempertimbangkan aspek nilai seperti lokasi dan ukuran bangunannya. Fokus utamanya adalah memahami isi dan struktur dataset yang tersedia agar dapat merencanakan langkah-langkah analisis selanjutnya. Kita akan masuk ke data proporsional. Di sini persiapan data merupakan proses yang sangat krusial karena kualitas data akan sangat mempengaruhi hasil analisis dan rekomendasi pada tahap ini. Dilakukan berbagai langkah untuk menangani inkonsistensi, nilai hilang, outlier, dan duplikasi. Di sini dalam hal outlier, properti dengan harga di atas 1,5 juta dolar dan luas bangunan di atas 5.000 kaki persegi dihapus dari dataset itu karena keputusan yang diambil karena nilai rata-ratanya itu sangat ekstrim atau tinggi dan dapat mengganggu analisis statistik serta visualisasinya. Kita akan masuk ke eksploitasi data analis atau EDA. Yang pertama kita langsung analisis ke gambarnya. Di sini gambarnya bisa kita lihat di sini distribusi tahun pembangunan propertinya, di mana tahun 2000-an di sini melonjak tinggi. Nah, tahun di tahun pembangunan ini menunjukkan bahwa sebagian besar properti dibangun antara tahun 1950 hingga 2010.
dengan konsisten tertinggi pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Bisa kita lihat di sini di tahun kisaran tahun 19 berapa di 1930-an ini 30 lebih ini sangat turun ya. Yang kedua kita masuk ke hubungan harga dan luas bangunan. Di sini kita bisa lihat yang lebih dominan itu di angka 1000 dan 2000 dan yang di sini di 3000-nya dia lebih kurang, lebih sedikit ya. Di mana harga propertinya di sini sangat melonjak ya sebetulnya. Kita masuk yang ketiga, perbandingan harga properti yang direnovasi dan tidak direnovasi. Bisa kita lihat pada gambar deh. Ini tidak direnovasi dan ini direnovasi. Perbandingan harga antara properti bahwa properti yang direnovasi memiliki harga median yang lebih tinggi dan rentan harga yang lebih luas. Hal ini menandakan bahwa renovasi ini meningkatkan nilai properti secara signifikasi. Dan yang kini yang keempat di sini distribusi harga properti di setiap kota. Bisa kita lihat ini harganya di setiap kota tidak stabil, distribusi harga di setiap kota bervariasi dengan beberapa kota memiliki harga median yang lebih tinggi dibandingkan kota lain. Variasi ini menunjukkan bahwa lokasi merupakan faktor krusial dalam menentukan harga properti kota-kota dengan harga median tertinggi. Yang terakhir ini yang kelima dalam properti berdasarkan tahun pembangunannya. Ini berdasarkan tahun pembangunan di sini tahun sekitar 2000-an 1990-an ini sangat melonjak tinggi. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah rekomendasi yang kita berikan untuk Mr. Cho, di mana ada 5 rekomendasi, bisa teman-teman lihat di tabel. Nah, kesimpulan dari data analis yang saya sampaikan bahwa mulai dari permasalahan bisnis, pemahaman data, persiapan data, eksploitasi data, sehingga memberikan rekomendasi properti yang konkret untuk Mr. Show. Dan di sini saya codingan di bisa teman-teman lihat di ini codingannya dan saya sudah lakukan running di bagian ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata-kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya telah memberikan waktu saya untuk berpresentasi.